didudukin bukunya, nggak boleh didudukin buku. Buku sama dengan ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Sekarang aku mau cerita tentang Uwais Al-Qarni. Boleh taruh bukunya dulu semua. Sudah. Tadi sudah membaca berbacaan buku, sekarang gantian Atuk mau cerita. Yang pertama, Atuk mau ingatkan kata-kata adalah Hah? Kata-kata adalah dongeng. Kata-kata adalah doa. Nama adalah Nah, jadi Atuk sering dengar gini. Kadang-kadang kita selalu bilang, mampus kau. Nah, itu mampus, arti mampus itu adalah mati. Jadi kalau kita selalu ucapkan mampus, berarti kita mendoakan akan kematian kepada orang yang teman kita. Makanya Atuk pesan jangan pernah ucapkan kata-kata kasar kayak gini. Kasar nggak? Kasar. Jadi jangan cakap-cakap kayak gitu. Terus, wih bodoh kali. Jangan bilang bodoh, karena kalau udah pandai dia pasti jadi guru. Betul tak? Betul tak? Jadi kalau kita pun tak pandai, tak pala kita cakap. Kita cakap bilanglah bodoh lah, hantu blau lah, tak boleh. Ya, oke? Janji ya, jangan cakap macam itu. Besok ada kakak-kakak yang bantu kita bikin buat kayak gini ya, buat baca buku. Tapi sekaligus besok kita Atuk mau ajarin cara lipat kertas. Ada yang pernah tahu bikin kodok, kamera, bikin wayang dari kertas? Udah pernah? Bisanya bikin pesawat. Bikin pesawat. Oke. Atuk ada bikin pesawat seriti lah, kodok, kamera, perahu, robot, angsa, burung, lain-lain banyak lagi. Nah, sekarang Atuk nak cerita tentang Uwais Al-Qarni. Siapa yang udah baca ini? Tadi udah baca. Nah, sekarang kita kasih tahu dulu. Uwais Al-Qarni ini orang nggak terkenal, tapi dia namanya terkenal di langit. Karena apa? Karena dia mengabdi, berbakti, dan sayang pada orang tuanya. Nah, itu. Sebelah sini. Karena nanti Atuk nak kasih kamu share di YouTube. Atuk nanti share apa kita di YouTube. Jadi kalau ke sana tak nampak, harus ke sini dekat Atuk. Sini. Biar nanti masuk YouTube-nya Atuk. Untuk dalang mau cerita, oke? Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu orang yang tinggal di Yaman. Yaman dulu, zamannya Rasulullah. Kalau sama sekarang mungkin dalam 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu. Tahun berapa Nabi lahir? Kalau di Masehinya tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Tahun 571 Masehi. Sekarang udah 2022. Dikurang 571. Itulah jarak perbedaan kita dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Oke? Sekarang Uwais Al-Qarni ini adalah orang Yaman. Ya, dia tinggal di pinggiran kota Yaman. Dia seorang pengembala. Tahu pengembala? Yang tukang jaga kambing. Kenal tak? Tukang angon kambing. Nah, Uwais ini tukang angon kambing. Zaman dulu dia angon, sekarang diaritkan. Nah, dia punya penyakit kulit. Kulitnya putih-putih. Kalau kita kena panu, ya kan? Macam-macam kena panu macam itulah si Uwais Al-Qarni ini. Jadi kerjanya ngangon kambing, ngangon lembu. Uwais itu tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh juga. Tahu lumpuh? Nggak bisa berjalan. Nah, itu Uwais sangat sayang menjaga ibunya. Jadi kita juga sebagai anak harus sayang sama ibu dan kedua orang tua kita ya, bapak, ibu, mama, apalagi sebutannya, harus sayang. Oke? Sayang semuanya. Kemudian suatu hari mamanya Uwais Al-Qarni bilang gini, anakku Uwais Al-Qarni, mama pingin sekali bernaik haji. Kalau naik haji kita kemana? Iya betul, ke Mekah, bukan ke atas. Harus ke Mekah. Ya, ke Mekah, itu dia. Kalau di Mekah ada apa di tempat berhaji? Yang petanya? Iya, Ka'bah. Oke, jadi dia bingung jarak Yaman sama Mekah
sama daerah Arab Saudi itu jauh. Jadi bagaimana caranya? Nah ini dia. Jadi akhirnya dia kan karena zaman dulu nggak ada pesawat, ya kan? Jadi harus naik unta, dia nggak punya unta. Akhirnya tahu adik-adik, dia harus menggendong ibunya. Sebelum dia menggendong ibunya, dia latihan dulu. Dia gendong anak sapi, tiap hari digendong anak sapi. Anak sapi kan besar, berat. Dia gendong dari belakang gini sampai berbulan-bulan. Sampai orang-orang tengoklah itu Uwais Al-Qarni itu. Udah gila dia, sapi pula dia gendong-gendong macam tuh. Mana boleh, sapi harus jalan. Tapi dia gendong aja tiap hari, berhari-hari dia selalu gendong. Tiap hari gendong sapi. Habis gendong sapi, dia rasa dia udah kuat. Akhirnya dia pun pergilah dia gendong ibunya. Nah nih dia gendong sapi. Nah, dia gendong sapi tiap hari sampai dia betul-betul dia kuat berjalan jauh dengan beban. Baru akhirnya dia pergilah dia ke Mekah membawa ibunya untuk berhaji di Makkah. Iya, akhirnya sudah pergi berhaji di sana. Mamanya berdoa, si Uwais Al-Qarni juga berdoa, ya Allah, Robbana Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua hamba. Baru ditanya mamanya, bagaimana dengan dosamu? Tanya mamanya. Saya yakin dengan terampuninya ibu, maka ketika ibu di surga akan membawa saya ke surga, kata dia. Akhirnya dibawa pulang lagi, pulangnya jalan lagi, gendong lagi sampai ke Yaman tadi karena jauh. Jadi digendong lagi karena mamanya nggak bisa berjalan. Pulang dari Ka'bah, Uwais ketiga sembuh dari penyakitnya. Nah, jadinya pulang dari Mekah, pulang dari pergi berhaji, kulitnya yang titik-titik putih-putih di badannya ini semua hilang, sembuh. Cuma tersisalah di telapak tangannya putih satu biji. Nah, cuma satu biji tersisa. Akhirnya ini tangannya di kiri ada putihnya. Nah, tertinggallah satu. Akhirnya satu hari dia bilang, mak, Uwais maulah ketemu dengan Rasulullah, boleh nggak izin pergi dulu? Boleh lah nak, pergilah dulu jumpa dengan Rasul, kata dia. Dia berangkat pergi ke Madinah. Masa itu dia dapat kabar di Madinah, pergi ke Madinah. Rupanya sampai sana Rasul tak ada, Nabi Muhammad tak ada di sana. Nabi Muhammad sedang perang, kata istrinya Nabi. Akhirnya ya udahlah, karena tak ada Nabi, saya pun pulang lagi, jalan kaki lagi pulangnya ke Yaman. Akhirnya Rasulullah pulang ke Madinah. Ditanya, hai istriku Aisyah, ada nggak orang yang mencari kita kalau diselamatkan? Ada ya Rasulullah, kata dia. Namanya Uwais Al-Qarni, kata dia gitu. Tapi dia nggak bisa lama-lama di sini. Dia langsung permisi dan pulang lagi karena dia ingin menjaga ibunya. Baru apa kata Rasulullah? Nah, akhirnya kata Rasulullah, dia bilang, berapa hari yang lalu, kata dia, Rasulullah, kalau kalian ingin, nah ini pesan Rasulullah, jika kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Nah ini kenapa tak ada gambarnya? Karena kita tak boleh gambar wajah Rasulullah, Nabi Muhammad, tak boleh kita gambar-gambar. Maksudnya hidungnya mancung, rambutnya panjang, tak boleh ya. Dia harus boleh digambar. Oke. Nah, Nabi Muhammad pakai nama gini aja, Muhammad. Oke. Dia Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah sampai akhir hayatnya. Dan ketika dia meninggal, banyak orang berduyun-duyun, ikut membandikannya, ikut mengkafaninya, ikut mengkuburkannya, bahkan orang-orang yang tidak kenal. Banyak yang bilang bahwasannya orang-orang yang tidak kenal yang ikut memandikan, menyolatkan itu adalah malaikat yang turun ke bumi. Nah, itulah kehebatannya Uwais Al-Qarni. Dia tidak pernah terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Inilah kisah Uwais Al-Qarni, salah satu
manusia biasa kayak kita, tapi dia dijamin untuk masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Nah, semua kita nak mau masuk surga kan? Maka salah satu jalan masuk surga adalah dengan cara mengabdi, berbakti kepada orang tua. Salah satunya kepada orang tua. Jangan sekali-sekali katakan, umpamanya disuruh mama, siapa namanya ini? Afifah, belikanlah mama bawang. Lama, malas, capek. Udah dosa tau. Tak boleh bilang kata macam ini suruh, sapu dulu rumah anakku, sapukan dulu rumah. Capek mak, kaki awak pegel. Udah kata tak boleh ya. Itu langsung udah dosa. Jadi kita jangan pernah katakan kepada orang tua, atau nggak mau, sama itu. Tak mau pun kita disuruh, sama lah itu. Jadi kalau kita bentar ya mak, awak siapkan dulu kerjaan awak ini ya mak, nanti awak kerjakan ya. Wala takullahuma uffin, janganlah pernah kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu. Itu pesannya tuh. Jangan pernah katakan males lah. Tak boleh. Tak boleh ya. Janji. Jangan pernah bilang buat orang tua, oke? Kalau belum bisa mak, belum bisa, awak mesti kerjakan ini bentar, kejap. Boleh mak? Siap itu boleh kita bantu mama kita. Oke? Dah paham? Oke, bagus. Ada yang nak tanya? Ini. Siapa? Siapa nak tanya ni? Tak ada? Ada tanya? Ada yang pernah jumpa Upin tak? Belum ada lagi? Pernah? Kamu pernah jumpa? Tak pernah jumpa? Tak patut lah kau. Harusnya jumpa lah hari tu atau buat sini sekali. Tak pernah jumpa? Iya. Tok, rugi lah kamu. Ada rumah Ibu Pinang asli kan? Iyalah, Atok kan tak jauh. Dia di kampung Durian Runtuh, Utuk di kampung atau di kampung Durian Rubo. Tak jauh lah, dekat-dekat. Macam itu. Jadi kau sekali lagi boleh lah nanti Atok bawa Upin sekali, tapi jangan terkejut lah, muka dia tak handsome. Muka dia tak handsome. Tak macam Atok handsome tak? Handsome tu, tampan lah, ganteng. Atau handsome tak? Tipu lah. Kamu pasti tipu Atok lah bilang handsome lah. Pasti nak senangkan hati Atok kan?